Barat, keluarga Bapak Jidid. Banyak fakta yang terungkap pada preskon kali ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Majidin, yang sebenarnya dalam beberapa kali rapat kami ini belum tersampaikan. Oleh karenanya kami sebagai tim hukum belum melakukan upaya-upaya hukum untuk hal tersebut. Tapi dengan informasi yang disampaikan tadi, bismillah, saya pikir ini adalah jihad perjuangan kita akan melawan saudara NM. Tapi sebelumnya saya tegaskan, kami bereaksi begini bukan karena kami takut kepada NM, bukan kami khawatir akan laporan NM kepada kami di Polda Metro Jaya. Karena sejujurnya seperti yang disampaikan oleh Bang Bangkit tadi, rekan advokat Bang Bangkit, kami adalah lawyer profesional. Kami memahami secara utuh bagaimana poin-poin pembelaan hukum, bagaimana USG itu pun kami sampaikan dalam rangka memenuhi hak jawab klien kami, tuduhan-tuduhan fitnah yang disampaikan kepada dirinya, dan itu pun tidak kami sampaikan secara utuh, yang kemudian secara profesionalisme kami 11 orang advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 16 tentang hak imunitas advokat, yang menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi klien, maksudnya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Preskon ini adalah bahagian upaya hukum non litigasi. Artinya kami tegaskan bahwa kami adalah pengacara atau advokat yang beriktikat baik dalam membela kepentingan hukum klien kami. Saya sejak awal menyatakan kepada Pak Rasman, kosong itu Pak laporannya, tapi itu pun kami nggak boleh anggap remeh, kan begitu. Tapi ya dengan materi hukum pembelaan yang akan kami sampaikan, kami yakin laporan tersebut untuk dari sini pun tidak akan. Kemudian itu artinya apa? Jangan menganggap kami ini lawyer yang tidak profesional yang membawa masalah klien kepada diri kami. Tapi di sini kami tegaskan bahwa genderang-gerang yang memukul adalah saudara-saudari Nikita Mirzani. Maka haram hukumnya bagi kami untuk tidak melawan. Pertama, kami telah membuat laporan polisi, yaitu di mana Pak Rasman pada tanggal 6 Oktober, tepatnya hari Minggu kemarin, kami sudah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang salah satu pasalnya itu ada sebuah postingan yang disampaikan oleh NM ataupun terlapor, itu terkait dengan informasi atau konten yang berisi asusila. Pasal terkait dengan pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana perbuatan ini ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Saya pikir NM, kamu adalah orang yang punya pengalaman terkait dengan hal-hal seperti ini. Kamu pernah dilaporkan oleh saudara Dipo Latif terhadap dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, dan tidak banyak perkara laporan pencemaran nama baik yang dilakukan penahanan. Tetapi sebuah jurisprudensi atau sebuah fakta hukum pada saat itu NM ditahan. Artinya apa? Pak Rasman selalu menyampaikan orang bodoh sekalipun tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, ini pesan kepada NM, jangan sampai kau terjebak
dalam perbuatan yang pernah kau lakukan sebelumnya. Saya pikir sudah saatnya pada hari ini kami akan melakukan counter attack, kalau dalam istilah permainan bola, karena memang saat ini sedang booming permainan bola dan Indonesia akan menghadapi Bahrain. Artinya ini adalah bahagian dari counter attack. Sejujurnya kami sampaikan kepada teman-teman semua media hari ini, sejak awal kami sudah menyatakan kepada keluarga Bapak Bajini, kita tidak akan membuat laporan apapun terhadap NM, karena kami meyakini perjuangan cinta Loli dan Fadel murni, dan kami yakin mereka akan sampai pada tingkat pernikahan. Karena kalau sempat seorang calon menantu melaporkan calon mertuanya, kemungkinan besar tidak akan pernah terbuka lagi pintu restu dari orang tersebut, dari calon mertua tersebut. Makanya sejak awal, jika teman-teman melihat, kapan teman-teman pernah melihat Pak Rasman menyampaikan dalam preskon dengan cara smooth, pelan, bahkan ketika dihajar oleh NM, ketika preskon di Zoom yang NM tiba-tiba masuk, tidak satu pun gertakan yang disampaikan Pak Rasman. Tapi saat itu memang Pak Rasman komitmen dengan apa yang tim hukum sudah rumuskan dalam melakukan pembelaan terhadap Fadel. Kami memang berjuang untuk cinta Fadel. Kami meyakinkan NM bahwa Fadel adalah laki-laki yang baik, pantas diterima, dan akan membawa Loli kepada kebaikan, dan insya Allah membawa dia kepada surga. Saya pikir itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama ini saya umumkan 3 poin. Itu tadi penjelasan. Beda-beda, Pak. 1, sore ini setelah preskon ini kami mengundang teman-teman media untuk bersama-sama ke Polres Metro Jakarta Selatan, karena keluarga besar Bajide akan melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, minggu depan kami infokan kepada media, nanti kita ketemu di salah satu polres atau polda, karena 11 pengacara atau 10 pengacara akan melaporkan saudari NM ke pihak berwajib dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian minggu depan juga, mungkin kelang 1 hari, kami tim hukum dan keluarga Bajide bersama Fadel akan datang ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, terutama Kak Seto Mulyadi yang sudah pernah bertemu dengan Loli secara langsung dan Fadel, bahkan psikolog. Kami akan datang, kami akan sampaikan agar KPAI bertindak dan Kementerian PPA bertindak berdasarkan data dan fakta yang kami terima. Kami tidak mungkin bisa membiarkan, gitu ya, ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada anak di bawah umur atas nama ibu dan anak di bawah umur, membiarkan tindakan yang sangat mengkhawatirkan sebagaimana kita tahu. Karena itu, sebagai warga negara, kami sudah diskusi, maka warga negara kalau dia menyaksikan ada satu dugaan kejahatan, dia tidak boleh membiarkan. Maka kami akan mendatangi lembaga terkait dan akan membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukan saudari NM. 4 poin ini cukup untuk membuat kau belajar dan koreksi diri. Demikian dari kami. Silakan pertanyaan yang cepat dari kita ini. Pertanyaannya kemana? Kasih tahu. Mas Martin. Kepada siapa? Kepada Martin. Oke, silakan. Sempat tadi pagi atau kapan ada omongan dari Ina seputar markup apartemen. Boleh diklarifikasi bahwa katanya dari berapa juta kemudian dari 2 juta dari 6 juta ke 20 juta. Itu
saya lihat tadi pagi juga. Ya, itu udah berita lama sebenarnya. Berita sudah mungkin udah kelewat mungkin 1-2 bulan yang lalu mungkin. Ya. Jadi klarifikasi itu sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi karena dari pihak saya kemarin juga sempat dari pihak apartemen pas kejadian pertama awal itu sudah mungkin mengcounter langsung ya dari pihak siapa namanya tadi? Ya. Yolo. Jadi itu uang yang dibilang markup itu uang 6,5 juta itu untuk 1 bulan. Ya, 6,5 juta 1 bulan. 4 jutanya itu sekitar 4 jutaan itu deposit. Jadi apartemen itu ada depositnya. Jadi bukannya kita markup. Jadi saya pun juga di sini ya cari yang lebih murah, makanya saya pindahkan dari Lexington ke Dutar Parfum agar tidak ada deposit lagi. Kalau Dutar Parfum tidak ada deposit. Iya, jelas dari pengelola. Bisa mungkin nanti ditanyakan langsung. Bisa telepon. Dan saya punya unit, mohon maaf, kalau orang kontrak pasti saya minta deposit. Iya, dia unit biasanya. Nah, memang begitu. Kenapa perlu deposit? Mana tahu itu ada barang yang rusak dan lain-lain, jadi dia ganti. Oke, satu lagi. Yang mana dulu itu? Cewek sana dari tadi. Oke Bang, mungkin terkait keluarga Fadel juga. Mungkin kemarin banyak yang menyerang keluarga perihal mungkin dari pembangunan rumah segala, terus mungkin sampai privasi juga. Mungkin seperti apa sih sampai detik ini? Apakah dari keluarga sendiri memang harus mengungsi atau bersosialisasi seperti apa? Mungkin bisa diklarifikasi juga. Begini, takut keluar rumah nggak? Takut keluar rumah atau seperti apa? Atau masih layaknya? Ada dua pertanyaan itu. Saya sampaikan aja yang dimaksud dia. Satu, kalian terganggu apa enggak dengan pemerintahan? Yang kedua, rumah kalian sedang renovasi. Diduga itu uang dari Loli. Nah, coba jawab. Kan ke sana arahnya. Jadi yang pertama tidak sama sekali terganggu, ya kan. Yang kedua tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen. Terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya soal itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan, itu ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka, kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Banyak yang pada akhirnya banyak yang memblow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan penipuan itu. Gimana mungkin Bang? Penipuan yang awal? Iya, yang dilakukan. Iya, dari awal, dari 1 hari setelah landing ya Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana gitu ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari akhlaknya Loli, nggak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lu mau gabung di keluarga untuk teman yang inisial C ya C. Oke, silakan. Martin, konfirmasi katanya karena kasus ini pada di drop out dari kampus, itu benar apa enggak sih? Enggak, jadi sampai sekarang yang masih kuliah atau iya. Untuk yang tunggakan pembayaran itu, tunggakan apa lagi? Tunggakan kampus, pembayaran kampus, pembayaran kampus. Oh, yang tadi gue nggak tahu. Oh, mereka tahu semua ya? Apa yang ada pengaturan itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi cuti atau masih? Coba sebentar, Pak Umar. Cuti atau di drop out? Cuti. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua, tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahi satu-satu, itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya
dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang kita luruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Oli itu seperti bawa uang dari surga, ada itu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar ibunya nih, itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita, kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Umar, ada penyesalan menerima wali? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja yang telah sebelum wali banyak. Nggak banyak sih, beberapa. Jadi kita jadi kayak wah memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita.